Puji nama Tuhan. Seberapa kami yang ada, kita telah dilawat Tuhan dari rumah sampai ke tempat rumah ibadah ini dengan selamat. Tidak ada kurang suatu apapun. Kita rasakan kuasanya. Kita bawa iman kita pagi hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain, hanya iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Buka hati kita untuk pujian yang akan kita pujikan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Kami sembah, apa yang kami puji, yang kami muliakan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, pada saat pagi hari yang indah ini ya Tuhan, bagaimana kami boleh ada di tempat ini tidak secara kebetulan ya Tuhan, tapi semua oleh anugerah yang besar ya Tuhan. Yang Engkau mampukan kami ya Tuhan bersama jemaat-Mu datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, bertemu dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan, akar ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya melalui pujian yang akan kami pujikan ya Tuhan, supaya hadirat-Mu Tuhan turun di tempat ini ya, kuasa-Mu turun di tempat ini ya Tuhan, memenuhi Tuhan hidup kami masing-masing, apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan satu dengan yang lain, tetapi Engkau senantiasa Tuhan melihat dalam isi hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang belum datang, mungkin dalam perjalanan Engkau yang hentar sampai ke tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Kiranya jalannya ibadah ini ya Tuhan, kekuasaan yang dari Engkau ya Tuhan, otoritas yang dari Engkau ya Tuhan, Kau berikan kepada kami semua, kami yang akan memandu pujian ini ya Tuhan. Juga Kau sucikan dalam setiap lidah mulut kami, hati kami, supaya kami Tuhan fokus kepada puji-pujian yang akan kami pujikan, mengajak jemaat-Mu bersorak-sorai untuk memuji besarkan nama Engkau, menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Kita bawa iman kita kepada Tuhan pagi hari ini ya. Jiwa kita bertanya, apakah gunung itu bisa pindah? Gunung itu bisa diratakan? Tetapi ada jawaban yang benar pada saat pagi
Tuhanku yang pegang kuasa, yang pegang kuasa, yang selalu bekerja mengimankan walau masalah kita masih ada. Amin. Di pujian ini, haleluya, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa, haleluya. Takkan pernah berubah. Iman yang aku walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Amin. yang punya Kita renungkan kuasa. pujian ini, kita renungkan pujian ini agar ibadah kita tidak sia-sia, memperoleh berkat yang dari Engkau, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Oh, walaupun salahku masih ada, tetap percaya Kau yang terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, namun Bapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Semangat, Haleluya. haleluya, Puji Tuhan. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, haleluya, amin. Kasih salam satu dengan yang lain. Girang-girang ada girang besar. Haleluya, amin. Haleluya. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar.
sidang untuk kaum pria, kaum wanita memberikan pujian. Waktu dan tempat kami persilakan. pujian yang sangat indah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap kasih kepada kita. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita pujikan Tuhanlah yang kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.
kebenaran firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan yang menuntun dalam hidup kita, memberi jawaban dalam hidup kita. Saat kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati kita, maka Tuhan tahu dalam isi hati kita masing-masing. Dan jangan mengeraskan hati kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang akan sampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya. Ebenezer. Hari demi hari telah kami lewati. Haleluya. Kami percaya Tuhan selalu. Haleluya. Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Nah Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Janjinya bagi kita orang yang mengasihinya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti Tuhan pasti Tuhan pasti merupakan pengakuan dan penyataan kami kalau kami ada hari ini karena kasih-Mu, kemurahan anugerah, pertolongan, penyertaan dan perlindungan berkat-Mu Tuhan.
yang memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu, mengerjakan keselamatan, mengerjakan pekerjaan Allah, beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama menikmati kehadiran-Mu, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mempersiapkan kami untuk Tuhan Yesus membuka hati kami, siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus juga menyucikan ruangan dan sekitar ruangan ini, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, berkaryalah Roh Kudus untuk Tuhan Yesus kiranya berbicara dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Kami siap untuk menerima dan mendengarnya, karena firman-Mu adalah dasar hidup, pedoman hidup, tuntunan hidup, hidup benar, hidup kudus, dan menikmati akan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, setiap jiwa yang datang mendapat jamahan, jawaban dan lawatan yang dari Tuhan. Dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati jiwa iman anak-anak-Mu oleh firman dan karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, siap menerima kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan. Waktu yang singkat kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita menerima kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 18, ayat 27 dan 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 18, 27 dan 29. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Iman bertumbuh oleh kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Kita lihat mula-mula murid-murid tidak percaya kalau Yesus bangkit, Yesus hidup. Apabila saudara baca di dalam Markus pasal ke-16, saudara Maria Magdalena, setelah dalam ayat ini adalah kata-katanya Maria Magdalena, "Aku telah melihat Dia." Yesus katakan, sampaikan kepada murid-murid, kepada Petrus. Saudara, demikian pula dua orang yang pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Dalam Injil Lukas pasal yang terakhir, di mana dua orang ini menyaksikan dan melihat Yesus bangkit dan Yesus hidup. Mereka pergi menemui murid-muridnya. Maria menemui murid-murid. Tapi apa yang menjadi tanggapan murid? Dikata, "Aku telah melihat Dia."
Aku berjumpa dengan dia. Tetapi murid-murid tidak percaya. Dua orang ini setelah mereka melihat dengan mata jasmani bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Kembali ke Yerusalem dia akan sampaikan, tetapi mereka juga tidak percaya. Saudara, ya, 2 kali dikasih tahu tidak percaya. Kalau suatu hal yang sama diulangi 2 kali, berarti itu kebenaran. Saudara, apalagi mereka melihat dan menyaksikannya. Maka Yesus sendiri dia menegur murid-murid. Mengapa kamu tidak percaya? Karena hatimu degil, hatimu keras. Mengeraskan hati. Saudara. Nah, aku kasih dalam Kristus, firman Tuhan menekankan perjumpaan dengan Yesus, saudara. Setelah dia bangkit, dia hidup, mengubah jalan hidup ini. Yesus bangkit, Yesus hidup, mengubah jalan hidup. Bukan hanya jalan hidup, tapi karakter. Sifat seseorang bisa berubah. Ada istilah demikian. Kalau watuk, ono obate. Tapi kalau watek, halo, bisa dilanjutkan? Dibawa sampai mati. Orang istilah ini adalah tidak berlaku bagi orang percaya. Kalau watak dan sifat tidak bisa berubah, percaya Yesus, menerima Yesus tidak berubah, berarti tidak mau bertobat. Saudara. Buktinya minggu yang lalu, Paulus yang begitu kejam, jahat, telah berjumpa dengan Yesus berubah total. Amin. Penganiaya, pembunuh, pengikut Kristus, menyiksa. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus seketika itu berubah. Dulu jadi pembenci, sekarang menjadi mengasihi. Tidak senang dengan berita tentang firman Tuhan, Injil Kerajaan Surga, keselamatan, sekarang dia menjadi pemberita Injil. Itu perjumpaan dengan Yesus. Mengubah kesedihan. Maria sedih, kedua orang yang pulang ke Emmaus bukannya sedih tapi kecewa yang mendalam menjadi sukacita. Kekecewaan yang mendalam membawa harapan yang baru. Itu kebangkitan Yesus, saudara. Mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin, amin. Yang mustahil tidak mustahil, yang tidak bisa jadi bisa. Luar biasa itu kebangkitannya. Jadi saudara kasih, di sini firman Tuhan memanggil kita semua, memanggil umatnya pada pagi saya dan saudara untuk bertumbuh dalam iman. Setia melayani Tuhan, serta membawa berita, aku sudah melihat. Kalau minggu yang lalu aku sudah bertemu secara pribadi, sekarang aku menyaksikan, melihat, membuktikan bahwa Yesus bangkit, saudara. Jadi melihat sendiri, kecuali para serdadu yang disuap, mereka mengatakan lain. Apa yang dikatakan oleh serdadu, saudara? Mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Mengapa dia bisa memutar, padahal pada waktu Yesus bangkit dia melihat ada gempa bumi, ada sesuatu yang dahsyat, dan salah satu yaitu serdadu dia kata benar-benar ini adalah anak Allah yang itu. Ini adalah Allah, bukan manusia biasa. Ini bukan nabi, bukan guru, tetapi dia Tuhan. Tapi karena ditutup, istilahnya tutup mulut pakai amplop, ya, berubah, saudara. Jadi soal suap menyuap itu zaman Yesus sudah ada. Memutar balik kebenaran. Kita belajar kebenaran, saudara, dan itu fakta. Haleluya. Melihat Yesus bangkit dan hidup, iman kita menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi teguh.
tidak tergoyahkan, tidak tergeserkan, tidak tergantikan oleh apapun. Semakin hari semakin bertumbuh. Bertumbuh itu berarti hidup. Bertumbuh itu berarti meningkat, naik ke atas. Kita lihat saudara satu persatu di sini, benar firman Tuhan. Iman saudara mau bertumbuh, mau ditumbuhkan. Yang pertama, iman bertumbuh karena penderitaan. Saudara mau menderita? Tidak mau. Tidak ada orang mau menderita. Ya. Dikasih penderitaan mau? Kok dikasih, wong enggak dikasih aja penderitaan sudah datang silih berganti. Ya kan? Tetapi ini, kalau iman saudara ingin bertumbuh, mau hidup saudara siap untuk menderita. Filipi pasal 1 ayat 9 di sana dikatakan, kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Yesus, tetapi melainkan juga menderita untuk Yesus. Sudah digariskan saudara. Ada firman-Nya. Kenapa kok menderita? Tapi saudara tahu, Rasul Paulus juga mengatakan penderitaan yang kita alami di muka bumi tidak sebanding kemuliaan yang kita terima di sana. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu saudara firman Tuhan menderita. Diolok, dihina, dicemooh, direndahkan, baik orang luar maupun sesama Kristen saudara. Jadi kalau saudara sedang diolok, dihina, direndahkan, itu saudara sedang seperti ini. Oh, iman saudara tidak akan goyah. Justru untuk bertumbuh saudara siap menerima olokan, hinaan, caci maki, saudara direndahkan, tidak diwongke karena nama Yesus. Ya. Saudara, ini yang membawa kita iman kita bertumbuh. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17, baca nanti ayat-ayat ini tidak akan saya baca, tapi saudara baca di situ. Paulus dikatakan bahwa engkau sudah ikut menderita, ikut yaitu sengsara, ikut susah bersama-sama dengan aku. Jadi Paulus juga mengalami seperti itu saudara. Nah ini penderitaan iman tumbuh karena dalam penganiayaan, dalam penderitaan, dalam masalah tantangan hidup saudara. Ya. Dan Paulus mengatakan dia sampaikan ini kepada anak muda. Siapa namanya? Ini banyak anak-anak muda. Oh, coba kita lihat saja ya lebih baik. 2 Timotius pasal 3. Ini kepada anak-anak muda. 2 Timotius pasal 3. Ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, penderitaanku, imanku, ya, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Amin. Tuhan tidak mengangkat penderitaan, tapi Tuhan melepaskan saudara. Jadi kalau sudah saat ini mengalami masalah penderitaan dalam hidup saudara, karena kebenaran Allah, ingat Tuhan tidak membiarkan kita. Ada kelepasan dari Tuhan, amin saudara. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Tadi dikatakan dalam Filipi, bukannya hanya kita percaya, tetapi menderita. Di sini dikatakan dalam ayat ini, dikatakan sedangkan setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan dalam Kristus akan menderita aniaya, dianiaya. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi ini Paulus mengatakan seperti ini, saudara. Dan saya lompat saudara ayat yang seterusnya, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini,
dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Siapa yang mengajarkan kita? Kita mendapat pelajaran dari mana? Saya banyak mendapat pelajaran-pelajaran bukannya di sekolah Alkitab. Lalu saya ungkapkan, saya suka cari mentor, saudara, pembimbing. Lalu saya ungkapkan, saudara, ya, pertama saya ke Gresik, sudah meninggal Bapak Daniel Persikusuma, orang tua. Setelah meninggal saya ke Surabaya, ke Kapasan dulu. Almarhum Bapak Benyamin Manoa sudah meninggal. Sekarang ada lagi. Nanti tanggal 14 saya undang. Orang itulah mentor saya. Tanggal 14 Mei nanti saya undang ke datang. Dan dia siap untuk datang ke tempat ini. Saya selalu. Nah, di sini kita lihat, saudara, ingatlah orang yang mengajar kepadamu, memberitakan firman Tuhan, kebenaran Allah. Bahkan dalam ayat tadi, sejak kecil. Jadi dikatakan, saudara, sejak kecil ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu diperkenalkan untuk yaitu firman Tuhan, mengenal kebenaran firman. Ayat ini Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, anak muda. Ada pemuda-pemuda di sini. Dikatakan singkat di sini, saudara, di mana Timotius memiliki iman yang luar biasa. Imannya bertumbuh dari mana? Iman neneknya Lois turun ke ibunya bernama Eunike. Dari Eunike turun kepada Timotius. Jadi orang tua menurunkan iman, bukan menurunkan hal yang buruk, bukan menurunkan permusuhan, bukan menurunkan kebencian, tapi iman yang diturunkan. Halo bapak-bapak, ibu-ibu punya anak? Apa yang sudah ajarkan kepada anak saudara? Anak saudara mengajarkan kepada cucu saudara. Jadi apa yang saudara ajarkan itu, orang tua kepada anak, anak akan ajarkan kepada cucu. Tanggung jawab, saudara. Dan dijelaskan di sini segala firman yang ditulis dari Kejadian sampai Wahyu, ini yaitu karya Roh Kudus. Timotius dikasih, ini firman Tuhan, manusia yang nulis, tapi skenarionya Tuhan sendiri, dia hanya menulis. Anak muda harus tahu bahwa mempercayai, mengimani isi Alkitab ini adalah firman Allah. Sehingga saudara, Timotius tidak akan goncang imannya, ada ajaran palsu, ajaran ini dan ajaran, tetap saudara. Sekali percaya dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Karena ajaran ini. Sudah kun kasih dalam Kristus, kita lihat di sini ya. Iman tumbuh karena mendengar firman. Amin. Iman juga tumbuh karena membaca firman Tuhan, membaca dan mendengar firman. Bertumbuh. Bagi orang Kristen yang suka membaca firman kelihatan. Kalau cuma mendengar belum tentu melakukannya. Orang yang mendengar dan melakukan firman akan kelihatan pada waktu ada masalah dalam hidup. Ada penderitaan dalam hidup, saudara. Kalau mereka percaya firman dan melakukan firman, saudara, mereka tetap tegar, teguh. Saudara, imannya tidak ambruk, tidak luntur. Saudara, tetap ya ngadeg jejeg, mantep, madep. Saudara, di dalam Tuhan. Itu kelihatan. Saudara, saudaraku kasih dalam Kristus. Dan kita lihat saudara, ya, demikian pula iman itu supaya bisa kuat, bisa kokoh, tidak tergoncangkan, iman itu diuji. Tadi penderitaan itu ujian. Digambarkan dalam Petrus bahwa iman itu dibakar, atau iman itu seperti emas yang dibakar dengan api. Api rasanya dingin saudara ya,
seger saudara ya. Ya. Saudara, makanya saudara kalau mengalami seperti panas api ya saudara ya, seperti dibakar, ujian, tantangan dan seterusnya. Kalau saya katakan demikian. Ada ujian, tantangan baik dari dalam maupun dari luar, dari jemaat dari manapun, saya katakan apa? Saudara difitnah, dijelek-jelekan, saya bilang itu vitamin. Katakan vitamin. Membuat apa saudara? Sehat kuat. Makanya saya sehat kuat sampai hari ini. Karena saya banyak minum vitamin, menerima vitamin saudara. Haleluya. Seperti itu. Dalam ayat itu dikatakan saudara, ya, meskipun harus seketika berduka cita sebagai berbagai-bagai pencobaan, ingat itu memurnikan iman kita. Saudara. Dan kita lihat dalam ayat itu Tuhan memelihara oleh kekuatannya. Tuhan tetap memelihara kita. Itu sebabnya dalam Kolose dikatakan hendaklah kamu bertekun, bertahan dalam iman. Tidak tergoncangkan, tergoyahkan, tergeserkan oleh apapun. Jadi kalau iman saudara ingin bertumbuh, saudara siap masuk peleburan dapur api. Siap? Kalau saudara tidak siap, saudara tidak akan bertumbuh. Bahkan saudara akan bisa melihat kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara tidak siap masuk peleburan api. Sering saya katakan seorang pemuda, namanya siapa? Nathan, Ucok, siapa namanya? Sadrah, Mesa, Abednego, saudara. Luar biasa itu iman anak muda. Tidak terpengaruh oleh pergaulan. Sekarang pergaulan anak muda apa? Minum putihan, tahu putihan? Mabuk-mabuk. Apalagi? Ekstasi, sabu, pil setan. Bukan plesetan saudara. Ya. Apalagi ada anak muda Kristen dari kecil sampai sekarang ada yang pernah ngerokok. Dari kecil sekolah minggu di sini sudah dewasa katut ngerokok. Anak-anak loh ini. Ada? Tak punya iman kan Bapak. Kamu kalau enggak mau ini kamu bukan laki-laki. Kalau ngerokok baru laki-laki, enggak ngerokok enggak laki-laki. Saya enggak ngerokok juga laki-laki loh saudara. Seperti itu anak-anak muda. Aku kasih, waktu itu saya membina youth camp, dia panggil ada ayatnya enggak boleh ngerokok. Saya bilang, apalagi dalam firman Tuhan, itu loh saudara baca di pom bensin. Ada tulisan jangan merokok. Loh pom bensin aja melarang apalagi kita sebagai orang Kristen. Kenapa kalau tidak boleh ngerokok di pom bensin? Kenapa? Terbakar kobongan. Tubuh kita rumah Allah, roh Allah. Ya kan? Di mana itu ayatnya? Halo. Barang siapa membinasakan rumah Allah akan dibinasakan. Apa? Hasil merokok. Kanker paru-paru, kanker tenggorokan, ya kan? Binasa, saudara. Ya, untung saya, Tuhan cegah saya. Ada satu jemaat di tempat ini, dulu berjemaat di tempat ini, juga gitu. Kelihatannya sehat. Tahu-tahu pada waktu diperiksa stadium 3. Tidak nutut saudara. Karena apa? Minum dan ngerokok. Minum dan ngerokok. Dikatakan dalam firman Tuhan, binasa. Minum
di dalam Amsal Sulaiman, Amsal di dalam Yesaya. Celaka, mau binasa, mau celaka, silahkan. Saya tidak mau, saudara. Haleluya. Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun dia dihadapkan dengan dapur api, dipanaskan 7 kali. Bahkan dia katakan, meskipun Tuhan tidak membebaskan aku dari dapur api, sekali-kali aku tidak mau menyembah dunia, tidak mau menyembah berhala. Dia tetap mempertahankan. Lebih baik dia mati daripada meninggalkan iman, membuang iman. Ternyata dia mati tidak? Tidak. Sehingga kita lihat bukannya Sadrak, Mesak, Abednego yang melihat kuasa Tuhan, mujizat yang luar biasa. Raja Nebukadnezar, raja kafir itu, dia melihat, menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Sehingga dalam mulutnya yang tidak pernah, yaitu memuji dan beri kemuliaan untuk Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa yang menghina, rumahnya, hidupnya dibakar. Nama Tuhan Saudara mau melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi saat ini. Pagi hari ini, saudara. Demikian pula Ayub, imannya diuji. Mengapa, saudara, saya tanya sekarang, ingin jawaban, saudara. Mengapa Ayub tahan uji? Hartanya habis, hancur lebur. Tubuhnya juga hancur lebur karena penyakit. Tapi mengapa Ayub tidak menyangkal Tuhan? Tolong jawab. Mengapa? Halo? Pemain musik ada yang tahu bisa menjawab? Mengapa WL singer? Mengapa dia bisa bertahan? Tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Bahkan imannya semakin kuat. Mengapa, saudara? Halo? Orang yang mengandalkan Tuhan dipelihara oleh Tuhan, bukan karena saleh, bukan karena takut akan Tuhan, bukan menjauhi kejahatan. Tapi kita lihat orang yang mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah seperti itu, dari mulutnya tidak pernah kata-kata yang menghujat Tuhan, mengeluh, sambat. Dia juga, terpujilah Tuhan, aku lahir dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang. Dari mulutnya tidak keluar dosa. Maka Tuhan pelihara, karena Tuhan yang pelihara. Ayub, luar biasa. Itu iman bertumbuh. Jangan takut menghadapi masalah penderitaan dalam hidup. Justru membawa iman saudara bertumbuh. Yang kedua, iman bertumbuh karena pelayanan kasih. 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Dan pasal 8, saudara, ayat 1 sampai 9 saudara baca. Ini mengenai sebuah sidang, namanya sidang Makedonia. Jemaat Makedonia. Jemaat ini bukan jemaat pengusaha, bukan jemaat kaya, bukan jemaat saudara yang mampu. Tetapi saudara baca ayat itu, jemaat ini sedang dalam keadaan hidup berat. Berat, saudara, semua berat, ekonomi berat, keuangan berat, makan berat, saudara. Makan berat ya. Makan apa, nasi, saudara ya.
Dengan berbagai sudah hidup berat, dia adalah hidup dalam berbagai penderitaan. Namun saudara tahu sukacita meluap, amin. Jadi untuk sukacita dari Tuhan, bersukacita, bergembira, bukan nunggu diberkati kaya berhasil. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tidak punya apa-apa, saudara bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan tunggu diberkati Tuhan. Bahkan dalam ayat dikatakan secara jasmani miskin, tetapi kaya dalam kemurahan. Amin. Apa kemurahan hati itu? Suka ngerasani, suka menjelekan, suka mencemooh, suka berarti tidak medit. Mungkin dimakan aja kurang, tetapi inilah hidup. Ini pelayanan kasih, saudara. Baca Amsal pasal 11 ayat 24-25. Dikatakan mereka yang menabur harta akan menerima. Tidak kekurangan, dia menabur tidak kekurangan. Tidak kekurangan. Tapi malah bertambah-tambah. Amin. Mau bertambah-tambah? Menabur. Itu iman yang bertumbuh suka menabur. Kisah yang sering kita lihat, sering kita baca berkali-kali, yaitu kisah janda Sarfat. Saudara, janda Sarfat. Dalam ayat itu dikatakan tepung dalam tempayan dan minyak yang di botol kecil itu dikatakan tidak pernah berkurang. Baca ayat sebelum, kenapa kok bisa tidak berkurang? Dalam keadaan kritis, ada istilah bahasa koret-koret, saudara. Elia mengatakan apa? Buatkan aku dulu roti bundar dan ambil aku dan berikan aku air minum. Padahal roti itu akan dimasak terakhir, saudara, tidak ada lagi, tinggal segegem. Dimasak mau dimakan sama anak dan dia. Setelah itu dia tunggu mati. Pernah saudara tidak punya apa-apa, tahu-tahu ada keluarga datang nginep lagi. Halo? Tidak punya apa-apa, ono tamu. Waduh, ono tamu meneh. Gersulo, saudara. Halo? Anggaplah tamu itu malaikat Tuhan bawa berkat, saudara. Saya katakan seperti itu. Jangan saudara pada waktu tidak punya apa-apa, terus saudara ada tamu, saudara wah nginep lagi. Apalagi untuk apa lagi? Saudara. Sudah aku kasih. Buat untuk aku, baru untuk kamu. Padahal untuk dirinya sendiri aja tidak cukup. Buat untuk kamu dan untuk aku. Yang mendengar firman dan melakukan. Banyak orang mendengar firman tapi tidak melakukan. Dalam hari Pentakosta sekali Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tapi sekarang pendeta 3.000 kali berkhotbah belum tentu satu orang bertobat. Ini pada akhir zaman. Saudara, mendengar dan percaya kepada Tuhan, dia lakukan dengan iman. Inilah iman yang bertumbuh, itu mendengar firman Tuhan, dia lakukan firman Tuhan. Cobalah, lakukanlah. Coba, karena apa kita tidak punya iman, tidak punya keberanian. Iman karena tidak punya keberanian. Kalau punya iman, punya keberanian, dia ambil, dia berikan kepada, dia datang lalu, kok masih ada diambil, kok masih ada sampai musim, yaitu menanam sampai menuai tidak habis-habis. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak berkurang minyak dan tepung tadi. Dipelihara oleh Tuhan. Itulah iman bertumbuh karena pelayanan kasih. Selanjutnya saudaraku kasih, iman itu diumpamakan seperti Kolose pasal 2 yang ketiga sekarang.
Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Hendaklah kamu tetap di dalamnya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya apa? Hendaklah kamu berakar, dibangun di dalam Dia. Saudaraku kasih, di sini ada dua hal yang saya sampaikan. Iman yang bertumbuh, saudara, diumpamakan seperti orang membangun rumah. Matius pasal 7 ayat 24 dan 27. Dikatakan di sini orang yang bijaksana itu seperti orang yang mendirikan rumah. Mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dia mendengar, percaya dan melakukan firman Tuhan. Seperti orang mendirikan rumah di atas batu. Di atas batu. Bukan di atas pasir. Haleluya. Bagaimana caranya, saudara? Ibadah, dalam saudara ibadah itu sedang membangun rohani saudara, membangun iman. Saudara datang hari ini apa asal-asal saja? Asal-asal ke gereja? Asal-asal yaitu datang beribadah? Hanya sekedar datang ke ibadah? Asal-asal. Asal-asal melayani, sekedar melayani. Saudara, dalam ibadah dan pelayanan itu saudara sedang membangun rohani saudara, membangun iman saudara. Iman saudara akan bertumbuh tergantung saudara waktu ibadah, bagaimana sikap saudara. Bagaimana sikap saudara? Di hadapan Tuhan, apa saudara disiplin dan hormat kepada Tuhan? Demikian pula melayani. Apakah tujuan saudara melayani untuk manusia atau untuk Tuhan? Saudara. Aku kasih dalam Kristus di atas batu. Ujiannya apa? Satu, hujan. Dari A. Kedua, angin dari samping kanan kiri muka belakang. Yang ketiga, banjir dari bawah. Itu saudara, hidup orang Kristen selalu menghadapi tantangan dari atas, tantangan dari samping, dari bawah. Ya kan? Tetapi kalau kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, saudara tidak akan roboh. Mengapa jadi orang Kristen roboh? Imannya roboh, kasihnya roboh, lain roboh. Dulu semangat, sekarang kenapa? Tadi ada angin. Angin itu suara-suara dari kanan kiri. Oh, dulu itu semangat, dulu luar biasa dalam. Sekarang mana? Tidak ada, tidak kelihatan. Roboh. Saudara, jangan dengarkan suara orang, dengarlah suara Tuhan. Amin. Suara Tuhan. Firman Tuhan. Ini ujian. Sehingga rumah itu kuat dan kokoh karena berlandaskan Yesus Kristus. Berdiri di atas kaki, berdiri di atas Kristus kebenaran firman Allah. Kalau sudah berdiri atas firman Tuhan, meskipun ada apapun sudah tetap saja. Biar. Kalau saudara tetap berpegang pada firman Tuhan, ada serangan dari mana-mana, saudara lama-lama nanti kesel dewe, leren dewe. Amin. Saudara, cuma saudara mau bertahan apa tidak? Ya. Firman Tuhan katakan mendengar dan melakukan. Mau bahagia, mau diberkati Tuhan, mendengar, melakukan. Membaca, mendengar, melakukan. Artinya apa? Mengandalkan Tuhan. Diberkatilah mereka yang mengandalkan, berbahagia diberkati Tuhan. Luar biasa saudara. Saudaraku kasih. Yang kedua apa?
Iman itu harus mancep. Kalau mancep itu ke atas atau ke bawah? Artinya apa? Berakar. Seperti apa? Pohon. Berakar seperti pohon. Ngoyot basa Jawa. Ya, ngoyot, tahu ngoyot saudara? Berakar ke bawah. Saudara baca luar biasa. Bagaimana supaya sudah berakar ke bawah, mancep ke bawah? Seperti pohon yang hidup ditanam di tepi air, aliran air, sumber air. Saudara pernah ke sumber berantas sana ini, Cangar? Kalau saudara lihat sungai di Berantas itu luar biasa ya. Tapi saudara di sumbernya sana itu tidak seperti ini. Tambah ke bawah, tambah besar. Ada sumbernya di sana. Jadi kalau saudara pohon itu ditanam, saudara lihat tanaman sekitar itu sumber Berantas itu. Luar biasa suburnya. Tidak pernah kering meskipun panas. Dulu pernah tahun berapa itu 9 bulan di Kali Putih ini panas 9 bulan. Semua kering. Saudara naik ke atas tidak pernah kering. Amin. Siapa sumber air hidup itu? Ditanam di dalam Yesus. Seperti beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu. Saudara kasih. Saudara akan berbuah kalau sudah tertanam di dalam gereja lokal. Tertanam. Sekali ke gereja, tetap ke gereja. Enggak pindah-pindah. Itu tertanam dekat dengan air hidup. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 8 saudara baca di situ. Apa yang terjadi? Kalau tertanam saudara di tepi air, akar itu akan terus merambat mencari air sampai ke sumber air dan menemukan air itu. Apakah iman saudara sampai di situ? Akan kelihatan anak-anak Tuhan yang punya iman yang berakar. Selalu kelihatan wajahnya seger, tidak suntrut, wajahnya tidak ditepuk-tepuk, saudara. Ada sukacita, seger. Saudara, dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ya, ayat-ayat banyak saudara tentang dekat melekat dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 7, ayat 1 sampai ayat 8. Selalu berbuah, amin. Tambah hari tambah banyak, bukan tambah rontok habis saudara. Melekat kepada Tuhan meskipun banyak masalah, kesulitan, kesukaran, Tuhan pasti meluputkan, menolong, memberi kemampuan. Saudara, itu. Dan disitu dikatakan apa saudara? Dekat sumber air, kuat, teguh dalam ujian, panas terik, tetap segar, daunnya tidak pernah alum itu lemes. Jalan nang gereja lemes karena beban berat, masalah banyak, pencobaan terus, mau beban nang gereja apa terusan. Kalau sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan. Haleluya. Tidak berhenti berhasil. Tidak berhenti menghasilkan buah. Mazmur pasal 1 ayat 3. Sama dengan ayat itu, seperti pohon yang ditanam tepi air. Selalu tepat pada waktunya berhasil menghasilkan. Jadi begini saudara, kami alami seperti kalau saya terjemahkan. Tepat pada waktu kami perlu apa-apa, butuh apa-apa, ada. Amin. Saya saksikan saudara. Saya sudah rancangkan ya 20 tahun yang lalu kami syukuran.
usia 50 tahun, pelayanan 25, pernikahan 25. Kami berdoa, Tuhan kalau Tuhan mengendaki, kami perlu biaya ini. Adakan. Saya ada. Waktu itu, pendeta-pendeta saya undang datang ke tempat ini. Diberkati dengan pelayanan Opa Manoah, semua jemaat. Dia kaget, tuh ada ajaran seperti ini. Padahal pada waktu saya bilang, Opa saya minta firman Tuhan dan diberkati dalam doa. Dia bilang, aku ini kon khotbah karo wali, khotbah apa yo aku, padahal dia. Tapi pada waktu sampaikan firman Tuhan, ya 10 tahun yang lalu, kami bersyukur lagi. Saya juga berdoa kalau Tuhan mengendaki. Akhirnya apa? Tuhan mengendaki. Jadi kalau saya berdoa, saudara saya tidak, ya saya hanya ngomong sama istri saya dengan keluarga, kami mau syukuran. Tapi kalau Tuhan mengendaki, tidak Tuhan kehendaki. Demikian pula saudara kasih, saya sudah berdoa, saya sudah dalam daya syukuran lagi, saudara kasih. Jadi 20 tahun, 10 tahun dan sekarang. Kami berdoa juga kepada Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Kehendak-Mu yang terjadi. Kami minta, kalau Tuhan mengendaki, saya akan lakukan, kalau enggak tidak. Dan kami mengukur kemampuan, saya tidak menuntut Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani sekian tahun, sekarang aku butuh ini, harus kasih, tidak. Lantas saudaraku kasih, ya saya baru ngomong-ngomong, nanti saudaraku kasih kami sampaikan bahwa setelah itu saya ngomong dengan keluarga, dengan anak saya, kami adakan sederhana saja. Kenapa? Yang saya butuhkan itu baru kami bisa kumpulkan, tidak ada separuh. Kami akan syukuran dengan jemaat dan hanya mungkin 15 orang hamba Tuhan. Lantas kami diajak bicara, acaranya kapan? Kalau kami ngundang pendeta yaitu 5 Mei. Jangan Pak, tidak bisa kumpul keluarga. Tanggal 14, tanggal 14 itu adalah yaitu hari kenaikan, tidak apa-apa. Ibadah dulu baru nanti syukuran. Siapa yang pembicara? Saya sudah berdoa lama. Ini nanti. Setelah itu ya hubungi. Begitu saya ngomong begitu, ada tambahan saudara. Oh puji Tuhan, ada tambahan. Saya hubungilah hamba Tuhan ini. Ya, hamba Tuhan ini perlu saya sampaikan, saudara tahu siapa dia? Gembala di Raja Wali, ketua penasihat, saya anak buahnya. Dan dia bendara umum GPDI Indonesia. Bendara, kalau sekarang itu Menteri Keuangan. Tak minta di dusun. Saya bilang SMS, tak bilang tidak ngangkat, saya SMS. Dia bilang ibadah kami sore sekalian untuk pencurahan Roh Kudus. Jadi bisa. Saya lega rasanya. Sudah kasih dalam Kristus. Ya, saya tidak mengecilkan kuasa Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan itu luar biasa. Amin saudara. Ya, menghasilkan buah pada musimnya. Jadi pada waktu kami perlu Tuhan ada, Tuhan perlu ada, Tuhan perlu ada. Itulah dekat dengan Tuhan. Selalu ada, selalu ada, selalu ada. Dikatakan apa saja diperbuatnya berarti tidak pernah gagal. Itu iman yang bertumbuh. Kebangkitan Yesus mengubah cara pandang hidup saudara. Karakter saudara mau diubah menjadi karakternya Yesus. Amin saudara. Kami selalu berdoa, Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus sehingga pikiran Kristus dan hati Kristus masuk dalam pikiranku dan hatiku. Kami berdoa biasa untuk anak-anak kecil demikian, urapi dengan Roh Kudus agar pikiran Kristus hati ada dalam hati. Doa kami seperti itu. Saudara, diubah. Murid-murid dulu goncang imannya.
penakut, licik, picik saudara. Tapi setelah dia melihat, menyaksikan sendiri, yaitu bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, kuasa itu mengubah hidup murid-murid jadi berani saudara. Dia bersaksi, bangkit imannya, semakin teguh, semakin berani, semakin kuat di dalam pemberitaan firman. Amin. Sudah memberitakan firman? Sudah melihat Yesus? Kalau saudara minggu yang berjumpa diubah dalam hidup saudara, semua berubah hidup saudara. Saudara keuangan, ekonomi berubah jadi baik. Berjumpa dengan saat ini sudah menyaksikan, melihat Tuhan, iman sudah bertumbuh, mujizat pasti terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Semakin bertumbuh dan mujizat pasti terjadi. Roma pasal 1 ayat 17, kami undang semua bangkit berdiri. Saudara, kita baca bersama-sama. Roma pasal 1 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 1 ayat 17. Sudah ketemu semua? Haleluya. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh. Sekali lagi, semua katakan, orang benar hidup oleh iman. Iman itu bukan penglihatan, tapi iman itu melangkah dengan berani. Kalau sudahnya melihat pakai logika, tidak mungkin, tidak bisa. Tapi iman itu adalah mata hati saudara. Ya. Tadi Tuhan katakan kepada Thomas, berbahagialah engkau percaya meskipun tidak melihat. Saat ini saudara melihat Yesus dengan iman, percaya. Janji Tuhan digenapi dalam hidup, sakit disembuhkan, susah dihibur, lemah mendapat kekuatan. Masalah apapun datanglah dengan iman. Mujizat terjadi hari ini, masih ada hari ini. Haleluya. Haleluya. Aku percaya akan mujizat Tuhan. Ya. Kurnya dulu aja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dasar. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Yesus satu-satunya juru selamat, satu-satunya penolong. Haleluya. Aku Percaya Tuhan ku dasar. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Tolong sebentar, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Iman kepada Tuhan. Saudara, ada satu pelajaran, jangan saudara salah paham. 10 tahun atau 15 tahun kami mengajarkan jemaat, bukan janji iman, tapi menabur. Janji iman itu seperti nasar. Nasar tidak ditepati saudara, konsekuensinya sangat mengerikan. Kalau sudah janji, harus dibayar itu. Ada kisah seorang anak Tuhan, jemaat, gerejanya sedang ada suatu proyek yang besar, semua janji iman. Dan orang ini ketemu langsung dengan saya, Pak Pendeta, apakah saya boleh datang bergabung di gerejanya? Dari kota saudara,
boleh silakan gereja untuk siapa. Kenapa? Karena sudah janji iman tidak bisa bayar izinnya. Makanya dalam hal itu kami tidak pernah mengajarkan namanya janji iman. Menabur, amin saudara. Amin. Kalau menabur pasti menuai, mau menabur. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi saya tidak pernah, dulu saya ikut-ikutan untuk janji iman. Tapi rupanya saya ditegur oleh Tuhan. Kamu menekan jemaat, memaksa jemaat. Sekarang menabur dengan kasih. Ada yang tidak ada yang tidak apa-apa. Amin saudara. Amin. Iman itu menabur. Amin. Amin. Tadi menabur pasti saudara menuai. Tanamkan iman saudara kepada Yesus. Yesus akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Sakit disembuhkan, Amen. lemah dikuatkan, Amen. masalah ditolong oleh Tuhan. Amin. Amin. Percaya Tuhan ada mujizat. Kita Amen. pujikan lagi pujian ini. Haleluya. 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 Angkat tangan saudara. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus sudah bekerja dan berkarya. Meteraikan firman-Mu. Roh Kudus membawa kami untuk bertumbuh dalam iman. Haleluya. Semakin berakar, semakin kuat di dalam iman kami kepada Yesus. Haleluya. Katakan aku percaya Tuhan hari ini. Aku sakit disembuhkan, aku lemah dikuatkan, masalahku ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya ada mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu. Sekali lagi katakan aku percaya. Jadilah seperti imanmu, jadilah seperti percayamu. Kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mau dengan kasih Kristus, silani maju ke depan dan berdoa. Sungguh pada siang hari ini Tuhan, Kau telah menegur kami, Kau segarkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Perkataan Tuhan yang begitu menegur kehidupan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, ini menjadi pembelajaran bagi kami ya Bapa. Bila Tuhan, iman yang kami punya, iman yang hidup ya Bapa. Iman yang bertumbuh, iman yang penuh kasih, bahwa kami senantiasa ya Tuhan untuk lebih mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga setiap langkah hidup kami Tuhan selalu berkenan kepadamu. Hidup kami melekat kuat hanya kepadamu, iman kami tetap teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan ini Tuhan Kau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan, bukan satu kebetulan ya Bapa. Kalau pada saat ini kami banyak mengalami pencobaan ujian, bela Tuhan, itu bukan hanya ujian biasa Tuhan, tapi berkat yang sangat luar biasa Tuhan, yang
yang boleh membawa kami Tuhan makin kuat bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Ajar kami senantiasa Tuhan berjalan menurut kehendak-Mu. Hati kami hanya berpaut kepadamu ya Bapa. Dalam segala penderitaan Tuhan ada kemenangan yang Engkau siapkan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu luar biasa Tuhan berbicara kepada kami semua jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mempunyai hati yang penuh dengan kasih ya Bapa. Kami tidak hitung-hitungan dengan Engkau ya Bapa. Karena apa yang kami terima lebih dari yang kami doakan. Bahkan lebih dari yang kami pikirkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Selalu mendengar perkataan-Mu. Kami boleh belajar melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu ya Bapa. Supaya hidup kami Tuhan selalu ada di dalam jalan keselamatan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh mahkota kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami semua di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tambah-tambahi Tuhan hikmat marifat yang daripadamu, pewahyuan yang daripadamu ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan. Bela Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang membelakang kami di semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berikan kesabaran, pelayanan dimanapun berada ya Tuhan. Boleh menjadi berkat Tuhan bagi semua yang mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Bila Tuhan apa yang kami berikan bukan dari kami sendiri Tuhan. Karena itu hanya milik-Mu saja yang harus kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Kami yakin dan percaya berkat Engkau sediakan bagi semua. Bagi kami semua ya Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua bagi yang bertugas untuk menjalankan kandang keluarga. Curahkan berkat-Nya